Yo guys, balik lagi di UGK Vina Official. Kita lanjut lagi di kasusnya Vina guys. Ya, ayo kita semakin semangat ya, tetap semangat maksudnya. Jangan sampai kasus ini redup guys. Karena semakin hari semakin ratingnya makin turun. Sepertinya orang sudah mulai meninggalkan. Nah, kita harus tetap semangat ya guys, ingat ya. Supaya 7 pidana ini bebas ya, dan satu mantan pidana yaitu Saka Tatal namanya bisa dibersihkan ya guys ya. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai manusia, sebagai saudara gitu ya, walaupun kita tidak saling mengenal, tapi kita harus saling membantu ya, supaya mereka bisa bebas gitu ya guys ya. Jangan sampai kasus ini hilang guys, dan kasihan gitu ya, dan orang-orang oknum-oknum yang sudah memenjarakan mereka jadi bebas, enak banget gitu ya. Ya, kita lanjut di infonya seperti apa guys. Kita tonton baru kita reaksi bareng-bareng. Kalian boleh tulis di kolom komentar kalian seperti apa. Yuk kita lihat videonya guys. Sekarang udah bebas bergaya ya anak Pak Cecep, nggak pura-pura susah lagi. Apakah ini adalah Peggy Setiawan guys, atau cuma kemiripan? Ini Peggy Cianjur katanya gitu guys. Ganteng ya. Aduh, menurut gimana nih? Apakah itu adalah Peggy Cianjur atau bukan? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, ini ada sebuah video lagi, Rosuryo. Nah, ini di bawahnya ada Pitra Inkrah. Wow. Emailnya ada, IC-nya ada, nomor IC-nya ada, kemudian ada log-nya ada. Jadi log itu dia to kemana, ya, kemudian in kemana gitu. Jadi itu jelas. Ada kalog itu ada dua. Ada kalog itu hanya berupa adalah register dari nomor yang masuk. Kalau itu voice, tidak ada rekaman voice-nya, tidak pernah ada. Nah, Kamu kenapa Bapak? Bapak kok menangis? Bapak ngemil dan bilang, enggak, Bapak kan Mbak jangan bilang apa-apa. Itu kata si Dede, kamu bilang katanya habis pulang. Coba bilang, kenapa? Iya, sama siapa? Eki. Itu sama Mantannya pacarnya. mantan Eki. Kata siapa itu? Saya. Kata langsung kata Vina. Iya. Terus Kenapa bisa ditunggunya? Dianya minta balikan, tapi Ekinya nggak mau. Ekinya masih ulangin sama emak. Dianya maksa, malah nyuruh suruh tinggalin. Anaknya udah mau, gitu. waduh, pernyataan dari kakaknya Vina bener nggak ya? Dulu awal-awal dia bilang lihat pelakunya, yang datangin awal itu adalah pelakunya. Apakah pernyataan ini juga dia bisa bertanggung jawab? Apakah sebelum kejadian ada masalah dengan matanya Eki? Kalau matanya Eki sebelumnya berarti kan si Angel Fai itu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Waduh, si Markona ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Ditantang mantan Jenderal Bintang 3 Polri, teman Eki, Franciscus Marbun tak gentar. Franciscus yang merupakan pemilik helm di kasus Vina Cirebon muncul di publik tanpa didampingi pengacara. Ia mengaku sudah dipanggil oleh tim SUS dan Bareskrim Mabes Polri soal kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun juga bahkan berani mengadu nyali dengan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Sebab ia mengaku melihat langsung kalau helm yang dipakai oleh Eki itu rusak dan hancur di bagian depannya. Meski tidak didampingi pengacara, Frans mengaku tak gentar. Ngapain harus takut, karena apa yang saya sampaikan itu kan yang benar-benar real dan ada buktinya dan ada saksinya juga, kata dia. Kayak kepemilikan helm dan segala macam, saya juga bisa ngebuktiin kok kalau itu memang benar helm milik saya, tegasnya. Waduh. Kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus mulai. Hukum dipermainkan. Benar, hukum dipermainkan. Tapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah. Kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ini, saya Guntur Larema, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini, ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini.
Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Pak Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno tampaknya sudah demikian geramnya terhadap ulah busuk para oknum penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hingga pengadilan. Semuanya hanya keterangan saksi tanpa ada alat bukti yang lain, tanpa ada scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan oleh Kapolri dan Wakapolri, ya kan? Kemudian bisa maju sidang sampai ke jaksa dan pengadilan. Kemudian di Cirebon juga ada Muspida atau Forkompimdam, di situ juga semuanya diam. Dengan lugas dan tanpa basa-basi, beliau melabeli proses penegakan hukum kasus Vina dengan diksi yang pastinya bikin panas kuping dan hati para oknum tersebut. Tentunya jika mereka masih punya kuping dan hati. Ini sebetulnya di Cirebon ini ada apa? Itu yang pertanyaan saya sering muncul. Jadi saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia ini sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Masih ada? Ya kayaknya udah berapa udah ini ya di karena Ibu-ibunya. Waduh. jadi kan nggak begitu benar ya? kelihatan kita masih menunggu 20 menit kemudian Sudirman Ini yang masuk pertama ya? yang ini? masuk pertama Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya Sudirman lari, kakaknya jadi kayak film India bener. Kangen ya langsung. Empat Peluk-pelukan. lari, meluk, nangis, ngeguguk. Saya ngeliat astagfirullah, saya bilang. Wah, jahat banget itu yang apa memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang. Kalau kata dengan saya sih pernyataan jahat banget itu. Dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya apalagi kuasa hukumnya, Bu, kita sebagai advokat itu ya boleh justru kita memerlukan Sudirman ini kan dianggap dinilai kurang, Bu, ya cara berpikirnya. Justru harusnya pengacara itu ikut menanyakan keluarganya, berunding dalam mengambil keputusan gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Nah, lanjut, Bu. Terus? Nah, akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang, nih kangen masakan Mimi, dia kan senangnya ayam masak kecap, terus suruh makan dulu, udah ya. Sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu jalannya gimana tuh, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan biasa. Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak sehat. Kalau yang lain kan maksudnya walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, tapi kan seger gitu. Kalau Sudirman tuh ringkih banget, ringkih pelan jalannya. Siap lupa sampai detil nih. Ya. Ya. Terus Kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri, kalau ngomong tuh pelan banget kan, pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak, saya bilang gitu. Itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. Siapa, Bu, yang nyuruh katanya? Pengacaranya dari yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 6 kali. Bu, katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong, saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh. Sebentar, itu 24 Mei apa 23 Mei? 20 kan Peggy Setiawan ditangkap 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan malamnya. Langsung diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Iya. Untuk kepentingan sebagai saksi ya, untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Diambil terus Diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. Di Polda. Kalau yang lainnya jadi diambil dari lapas kelas 7 itu 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, termasuk Bance ya, ada lapas lain ya. Enggak, kalau Bance hanya Sudirman, yang lainnya di lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Langsung ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, hanya ada berkas waktu itu. Hanya ada status nama Sudirman di lapas Bance. Tidak pernah menginjakan kaki setengah jam pun tidak pernah. Iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15 itu. Iya, di tanggal 15 yang setelah rame ini. Rame. Oke. Kemudian lanjut tuh, setelah sampailah 21 malam. Iya. Setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih betul, saya nggak melakukan, tapi ketika jam 4 subuh mulai melakukan kekerasan lagi, Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu?
saya nggak detail ceritanya ya, Iya, cuma tapi saya dilempar batu. ya saya dipukul aja. Oleh oknum penyidik. Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda. Enggak, dia nggak jelas. Jelasin, tapi di Polda setelah dijemput dari penyidik, oleh penyidik ya, itunya ya. di lapas itu, Ya, setelah oke. dijemput dari lapas. Terus saya disiram air panas katanya, kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan Ya disiram kan itu dia kan? nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia Iya. tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang dia faktanya nyatanya tidak melakukan Iya. ya dia bertahan ya. Ya, Tapi kalau akhirnya dia kan kenal Peggy, Iya. tapi kan memang teman SD. Tapi untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. apalagi Peggy. Iya. Kacau ini. Terus Akhirnya ya udah. dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy Akhirnya ya itu. Peggy Sudirman Namanya terpaksa bu ngaku, padahal saya tuh enggak bu. Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada. Air panas. Air panas, sorry bukan air panas. Ya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah berapa hampir udah ini ya. Karena dibunuh-bunuh disiram. Ibu-ibunya, waduh. Jadi kan nggak Sadis begitu benar ya. kelihatan, nggak kelihatan. Iya, kalau badan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam itu kan kelihatan sih. Oke. Kayak tapi Ya, saya luka. lihat Waduh, parah banget ternyata ya. Kelakuan Ladusing emang benar-benar oknum-oknum ini kenapa sih nggak mengakui saja dan membebaskan orang-orang tidak bersalah daripada kayak gini makin semerawut gitu ya, apa yang disengaja gitu. Aduh, dia emang yang melakukannya. Apa sih, ada kunci apa sampai dia tuh dilindungi banget sama Jenderal Sigit guys. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih, tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.